Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salya Dwi Gita dengan NIM 25060347 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IKIP Siliwangi. Pada video ini saya akan menjelaskan perangkat pembelajaran yang sudah saya susun untuk mata pelajaran IPS di sekolah dasar. Jadi, yang akan saya bahas bukan hanya modul ajarnya saja, tapi juga bagaimana perangkat ini nantinya digunakan saat proses pembelajaran berlangsung di kelas. Mulai dari identitas pembelajaran, tujuan pembelajaran, alur kegiatan pembelajar, media yang digunakan, LKPD, asesmen, sampai refleksi terhadap perangkat yang sudah saya buat. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa memberikan gambaran mengenai pembelajaran yang sudah saya rancang. Baik, saya mulai dari identitas pembelajarannya terlebih dahulu. Perangkat pembelajaran ini saya buat untuk peserta didik kelas 5 SD atau fase C pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materi yang dipilih adalah jejak ekonomi di pasar kampung dengan alokasi waktu 2 kali pertemuan, masing-masing selama 70 menit. Kalau ditanya kenapa saya memilih materi ini, alasannya sederhana. Menurut saya, pasar merupakan tempat yang sangat dekat dengan kehidupan anak-anak. Hampir semua siswa pernah diajak orang tuanya ke pasar, membeli jajanan di warung, atau berbelanja kebutuhan sehari-hari. Artinya, mereka sudah memiliki pengalaman yang bisa dijadikan titik awal dalam belajar. Saya ingin siswa tidak hanya menghafal pengertian produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi mereka juga bisa memahami bahwa kegiatan ekonomi itu sebenarnya sering mereka lihat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk model pembelajaran, saya menggunakan project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Saya memilih model ini karena saya ingin siswa lebih aktif selama pembelajaran. Jadi bukan guru yang terus menjelaskan dari awal sampai akhir, tetapi siswa diberi kesempatan untuk mengamati, berdiskusi, mencari informasi, kemudian menyampaikan hasil pekerjaannya sendiri. Selain model pembelajaran, saya juga menggunakan pendekatan kontekstual dan pembelajaran berdiferensi. Pendekatan kontekstual saya gunakan supaya materi yang dipelajari selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa. Sedangkan pembelajaran berdiferensiasi saya terapkan agar setiap siswa dapat bisa mengikuti kegiatan belajar sesuai kemampuan yang dimiliki. Untuk metode pembelajaran, saya memadukan beberapa metode seperti diskusi kelompok, observasi, presentasi, dan simulasi sederhana. Menurut saya, kombinasi metode seperti ini membuat suasana belajar lebih hidup karena siswa tidak hanya duduk mendengarkan penjelasan dari guru. Kemudian, media yang saya gunakan berupa video penjelasan tentang pasar kampung, gambar aktivitas, jual beli buku paket IPS, dan LKPD yang saya susun sendiri. Saya sengaja menggunakan video karena gambar bergerak biasanya lebih mudah menarik perhatian siswa. Ketika mereka melihat langsung suasana pasar, mereka akan lebih mudah mengenali siapa produsen, siapa pedagang, dan siapa konsumen. Sedangkan LKPD yang saya gunakan agar siswa mempunyai panduan saat berdiskusi. Jadi mereka tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga ikut berpikir, berdiskusi, dan menyelesaikan masalah bersama kelompoknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Pada pembelajaran ini ada 2 tujuan utama yang ingin dicapai. Tujuan yang pertama adalah setelah mengamati media pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan peran produsen, pedagang, dan konsumen dengan benar. Kemudian, tujuan yang kedua adalah melalui kegiatan proyek sederhana. Peserta didik mampu membuat peta alur kegiatan ekonomi dari produsen sampai kepada konsumen. Dengan sengaja membuat tujuan seperti ini, karena saya ingin siswa tidak berhenti pada tahap menghafal.
Yang lebih penting adalah mereka benar-benar memahami bagaimana proses kegiatan ekonomi itu berlangsung. Misalnya, ketika melihat seorang petani membawa hasil panennya ke pasar, siswa dapat menjelaskan bahwa petani berperan sebagai produsen. Setelah itu, hasil panen dijual oleh pedagang lalu dibeli oleh masyarakat sebagai konsumen. Jadi, siswa mampu menghubungkan materi dengan situasi yang mereka temui di kehidupan sehari-hari. Supaya tujuan pembelajaran benar-benar tercapai, saya menyesuaikan kegiatan belajar, media, LKPD, dan asesmen yang digunakan. Artinya, semua kegiatan yang dilakukan di kelas memang mengarah pada tujuan tersebut, mulai dari kegiatan mengamati video, berdiskusi, mengerjakan LKPD, presentasi kelompok, hingga evaluasi di akhir pembelajaran. Dengan begitu, proses pembelajaran menjadi lebih terarah karena setiap kegiatan memiliki tujuan yang jelas dan saling berkaitan. Selanjutnya, alur kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang saya rancang terdiri dari 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Saya mulai dari kegiatan pendahuluan. Pada awal pembelajaran, tentu saya akan mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian mengajak siswa berdoa bersama sebelum belajar. Setelah itu, saya mengecek kehadiran siswa dan memastikan kondisi kelas sudah siap untuk memulai pembelajaran. Menurut saya, bagian awal ini cukup penting karena bisa membangun suasana belajar yang nyaman. Anak-anak biasanya lebih semangat jika guru menyapa mereka terlebih dahulu, bukan langsung masuk ke materi. Setelah itu, saya melakukan apersepsi. Saya tidak langsung menjelaskan materi, tetapi mengajak siswa mengobrol santai terlebih dahulu. Misalnya, saya mengatakan, "Anak-anak, siapa yang minggu kemarin ikut ibu atau ayahnya ke pasar?" Biasanya akan ada beberapa siswa yang langsung mengangkat tangan. Kemudian saya melanjutkan lagi dengan pertanyaan. "Waktu di pasar, kalian melihat apa saja?" Kemudian ada yang menjawab, penjual sayur, penjual ikan, pembeli, tukang parkir, atau pedagang buah. Semua jawaban siswa saya tanggapi agar mereka merasa dihargai. Dari jawaban-jawaban tersebut, saya mulai menghubungkannya dengan materi yang akan dipelajari. Lalu saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Menurut kalian, kalau di pasar tidak ada pedagang, apa yang akan terjadi? Pertanyaan ini saya gunakan supaya siswa mulai berpikir dan penasaran terhadap materi yang akan dipelajari. Setelah suasana kelas mulai aktif, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya biasanya mengatakan, hari ini kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi yang ada di pasar kampung. Nanti kita akan mencari tahu siapa yang menghasilkan barang, siapa yang menjual barang, dan siapa yang membeli barang. Di akhir pelajaran, nanti kalian juga akan membuat peta alur kegiatan ekonomi bersama kelompok. Dengan begitu, siswa tahu apa yang akan mereka lakukan selama pembelajaran. Selanjutnya, masuk ke kegiatan inti. Pada tahap ini, saya menampilkan video singkat tentang suasana pasar kampung. Sebelum video diputar, saya memberikan arahan terlebih dahulu. Seperti, sebelum videonya dimulai, coba kalian perhatikan baik-baik. Amati siapa saja yang ada di dalam pasar dan kegiatan apa yang mereka lakukan. Nanti setelah videonya selesai, kita akan membahasnya bersama. Setelah video saya diputar, saya memberi kesempatan kepada siswa untuk benar-benar mengamati tanpa terburu-buru dan tidak terlewat. Setelah video selesai, saya mulai mengajak mereka berdiskusi. Saya bertanya, tadi siapa yang menanam sayur, siapa yang menjual sayurnya, siapa yang membeli sayur tersebut? Dari jawaban siswa itulah, saya mulai memperkenalkan istilah produsen, pedagang, dan konsumen. Saya merasa cara seperti ini lebih efektif dibandingkan langsung memberikan definisi sejak awal. Setelah siswa memahami gambaran umum, saya membagi mereka menjadi beberapa kelompok kecil.
Setiap kelompok mendapatkan satu LKPD. Sebelum mereka mulai mengerjakan, saya memberikan penjelasan terlebih dahulu. Seperti silahkan setiap kelompok membaca petunjuk yang ada di LKPD. Setelah itu baca studi kasusnya bersama-sama ya. Diskusikan jawaban setiap pertanyaan dan pastikan semua anggota ikut menyampaikan pendapat. Saat diskusi berlangsung, saya tidak hanya berdiri di depan kelas. Saya berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Kalau ada kelompok yang mengalami kesulitan, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil agar mereka bisa menemukan jawabannya sendiri. Misalnya saya bertanya, kalau petani menghasilkan sayur berarti dia termasuk siapa ya? Atau menurut kalian pedagang itu tugasnya apa? Dengan cara seperti itu, siswa tetap berpikir sendiri dan gurunya hanya membantu mengarahkan saja. Selain mengamati hasil diskusi, saya juga memperhatikan bagaimana siswa bekerja sama dengan teman satu kelompok. Apakah semua anggota ikut berdiskusi? Apakah mereka saling mendengarkan pendapat? Dan apakah mereka bisa menyelesaikan tugas bersama? Setelah diskusi selesai, setiap kelompok saya minta membuat peta alur kegiatan ekonomi berdasarkan hasil diskusi mereka. Kemudian, saya memilih beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas. Saya biasanya mengatakan, silakan kelompok satu maju ke depan kelas. Ceritakan hasil diskusinya dengan percaya diri. Teman-teman yang lain mendengarkan dulu. Nanti setelah selesai baru boleh bertanya atau memberikan pendapat ya. Ketika presentasi berlangsung, saya memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk memberikan tanggapan. Kalau ada jawaban yang kurang tepat, saya tidak langsung menyalahkan siswanya. Saya lebih memilih memberikan pertanyaan tambahan supaya mereka bisa menemukan jawaban yang benar. Menurut saya, cara ini membuat siswa lebih berani menyampaikan pendapat tanpa takut salah. Setelah semua kelompok selesai presentasi, saya memberikan penguatan terhadap materi. Saya menjelaskan kembali bahwa kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian, saya menghubungkan kembali materi tersebut dengan contoh yang ada di sekitar siswa. Misalnya, saat membeli jajanan di kantin sekolah atau ketika orang tua mereka berbelanja di pasar, terakhir masuk ke kegiatan penutup. Pada bagian ini, saya mengajak siswa menyimpulkan pembelajaran bersama-sama. Saya biasanya bertanya, coba siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan produksi? Kalau pedagang, termasuk pelaku ekonomi yang bertugas apa? Setelah siswa menjawab, saya memberikan sedikit penguatan agar semua memiliki pemahaman yang sama. Kemudian saya mengajak mereka melakukan refleksi. Misalnya saya bertanya, pelajaran apa yang paling kalian ingat pada hari ini? Atau, setelah belajar tentang pasar kampung, apa yang bisa kita lakukan supaya lebih menghargai pekerjaan para pedagang? Saya memberikan kesempatan kepada beberapa siswa untuk menyampaikan pendapatnya. Sebagai penutup, saya memberikan apresiasi kepada seluruh siswa karena sudah aktif mengikuti pembelajaran. Kemudian pembelajaran saya akhiri dengan doa dan salam. Menurut saya, alur pembelajaran seperti ini membuat siswa tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Selanjutnya ada media pembelajaran, bahan ajar, LKPD, dan demonstrasi pemberi instruksi. Di pembelajaran ini, saya menggunakan beberapa media yang saling melengkapi. Yang pertama, ada video pembelajaran tentang suasana pasar kampung. Kemudian, saya juga menggunakan gambar aktivitas jual beli, buku paket IPS, dan LKPD yang sudah saya susun. Saya sengaja memilih media ini karena menurut saya siswa SD lebih mudah memahami ketika mereka melihat contoh yang nyata. Jadi daripada hanya membayangkan bagaimana kegiatan ekonomi berlangsung, mereka bisa langsung melihat melalui gambar maupun video. Misalnya, pada
Video terlihat ada petani membawa sayur ke pasar, pedagang sayur yang menjual sayur, dan pembeli yang sedang berbelanja. Dari situ, siswa akan lebih mudah memahami siapa produsen, siapa pedagang, dan siapa konsumen. Kalau hanya dijelaskan lewat ceramah, kemungkinan ada siswa yang masih bingung. Tetapi ketika mereka melihat langsung dengan contoh kegiatannya, biasanya mereka lebih cepat mengerti. Selain media, saya juga menggunakan bahan ajar berupa buku IPS sebagai sumber belajar tambahan. Buku ini digunakan untuk memperkuat materi yang sudah dipelajari melalui video dan diskusi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai LKPD. Ini adalah LKPD yang saya sudah buat untuk kegiatan berdiskusi kelompok. Isi LKPD diawali dengan petunjuk pengerjaan supaya siswa mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan. Setelah itu, terdapat sebuah studi kasus tentang kegiatan ekonomi pasar, kegiatan ekonomi di pasar kampung. Kasus tersebut menceritakan tentang petani yang menjual hasil panennya kepada pedagang. Kemudian barang tersebut dibeli oleh masyarakat. Dari kasus itu, siswa diminta menganalisis siapa yang berperan sebagai produsen, pedagang, dan konsumen. Selain itu, ada juga beberapa pertanyaan yang mengajak siswa berpikir lebih jauh, misalnya membandingkan pasar tradisional dengan minimarket, atau memberikan pendapat tentang cara agar pasar kampung tetap diminati masyarakat. Saya sengaja membuat pertanyaan seperti itu karena saya ingin siswa tidak hanya mencari jawaban yang ada di buku, tetapi juga berani mengemukakan pendapat berdasarkan hasil diskusi mereka. Setelah menjawab pertanyaannya, siswa diminta membuat kesimpulan, kemudian menyusun peta alur kegiatan ekonomi dari produsen sampai kepada konsumen. Selanjutnya ada penerapan asesmen, refleksi, dan penutup. Saya menggunakan 3 jenis asesmen, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Asesmen diagnostik saya lakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal siswa tentang kegiatan ekonomi di pasar kampung. Selama proses pembelajaran berlangsung, saya menggunakan asesmen formatif. Penilaiannya dilakukan melalui observasi sikap siswa saat berdiskusi, keaktifan mereka, hasil pengerjaan LKPD, dan presentasi kelompok. Kemudian, di akhir pembelajaran, saya memberikan asesmen sumatif berupa soal pilihan ganda dan soal uraian, untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau belum. Dalam memberikan nilai, saya menggunakan rubrik penilaian yang sudah disusun sebelumnya, sehingga penilaian menjadi lebih objektif dan sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Kalau saya refleksikan, perangkat pembelajaran ini memiliki beberapa kelebihan. Materinya dekat dengan kehidupan sehari-hari, sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Penggunaan video dan LKPD juga membuat siswa lebih aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Namun, perangkat ini tentu masih memiliki kekurangan. Kegiatan diskusi dari presentasi membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga guru harus pandai mengatur waktu. Selain itu, penggunaan media video juga bergantung pada fasilitas yang tersedia di sekolah. Kedepannya, saya ingin mengembangkan media pembelajaran yang lebih menarik dan menyempurnakan LKPD serta instrumen penilaian agar pembelajaran lebih efektif. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai perangkat pembelajaran yang telah saya susun. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.